Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Edi Kusumo dengan NIM A8102100070 dari Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peraturan permainan tenis meja terbaru yang sesuai dengan pedoman ITTF untuk memenuhi tugas mata kuliah tenis meja. Setiap olahraga pasti memiliki peraturan tersendiri sehingga membuatnya dapat dimainkan dengan baik, tidak terkecuali dengan olahraga tenis meja. Berikut akan saya jelaskan beberapa peraturan dasar permainan tenis meja terbaru sesuai dengan pedoman ITTF. Yang pertama, ada peraturan saat melakukan servis. Pertama, servis harus dilakukan dari belakang meja. 2. Saat melakukan servis, pemain harus melempar bola sehingga tidak diperkenankan melakukan servis dengan memegang bola. 3. Saat melakukan servis, pemain harus melempar bola dalam posisi vertikal. 4. Tidak diperkenankan melakukan servis dengan menutupi kontak poin antara bola dan bat. 5. Pada waktu melakukan servis, bola pertama tidak boleh menyentuh net. Jika hal ini terjadi, maka servis harus diulang. Terakhir, saat melakukan servis, bola pertama harus mengenai area sendiri. Kemudian ada peraturan saat pertandingan. Pertama, seorang pemain boleh memukul bola dengan tangan kanan atau kiri secara bergantian meskipun dia seorang kidal atau pemain dengan tangan kanan. 2. Pemain tidak diperbolehkan menyentuh meja saat pertandingan sedang berlangsung. 3. Bola boleh tidak melewati net atau lewat samping net. Hal ini berbeda dengan permainan bulu tangkis atau bola voli di mana bola harus menyeberangi atau melewati atas net. Yang terakhir, seorang pemain boleh memukul bola menggunakan dua tangan meskipun umumnya pada tenis meja sendiri hanya menggunakan satu tangan untuk memukulnya. Kemudian kita masuk peraturan atau tata tertib saat bermain tenis meja. Yang pertama, pemain tenis meja tidak diperkenankan melakukan provokasi dengan kata-kata atau tindakan saat pertandingan sedang berlangsung. 2. Seorang pemain harus menggunakan pakaian olahraga yang lengkap dengan sepatu. 3. Biasanya dalam permainan tenis meja toleransi keterlambatan hanya dibatasi 10 menit. 4. Seorang pemain tenis meja biasanya membawa bat sendiri, sedangkan untuk bola dan meja sudah disiapkan oleh panitia. Terakhir, tidak diperkenankan memprotes keputusan wasit. Kemudian ada peraturan permainan tenis meja ganda. Yang pertama, dalam permainan tenis meja ganda, seorang pemain harus bergantian saat melakukan pukulan. 2. Untuk jumlah set secara umum sama dengan permainan single yang umumnya terdiri dari 11 poin. 3. Dalam satu pertandingan, biasanya format yang digunakan dalam permainan ganda adalah 4 kali kemenangan atau maksimal 7 set. Keempat, ganda bisa dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan yang sering disebut dengan ganda campuran. Kemudian peraturan permainan tim. Ini peraturan permainan tim dalam pertandingan tenis meja biasanya terdiri dari format 3 kali kemenangan atau maksimal 5 set. Kemudian dalam tenis meja biasanya terdiri dari 5 pemain, di mana masing-masing pemain akan melawan tim lawan. Kemudian sebuah tim akan memenangkan pertandingan jika 3 pemainnya berhasil mengalahkan 3 pemain lawan. Oke, setelah kita mengenal lebih jauh mengenai olahraga tenis meja, sekarang kita akan mencari tahu sistem pertandingan tenis meja tersebut. Berikut akan saya jelaskan beberapa sistem perhitungan poin dalam permainan tenis meja. Yang pertama, dalam permainan tenis meja
single maupun ganda biasanya terdiri dari format 4 kali kemenangan atau maksimal 7 game. Untuk masing-masing game terdiri dari 11 rally point, kecuali jika terdapat skor imbang 10-10, maka akan diadakan tambahan 2 angka hingga salah satu pemain mampu mengungguli lawannya dengan selisih 2 poin. Untuk pertandingan tenis meja sendiri biasanya menggunakan sistem gugur. Kemudian untuk peraturan poin, seorang pemain tenis meja akan mendapatkan poin jika 1. Lawan gagal dalam melakukan servis entah itu disengaja maupun tidak disengaja. 2. Lawan tidak berhasil mengembalikan bola dengan benar. 3. Bagian tubuh lawan menyentuh bola. 4. Dan lawan menyentuh net atau meja saat pertandingan sedang berlangsung. Kemudian pada saat pertandingan tenis meja ganda, seorang pemain harus memukul bola secara bergantian. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka seorang pemain akan mendapatkan poin. Oke, kita akan masuk ke dalam ketentuan peralatan tenis meja. Setelah mengetahui peraturan tenis meja dari sisi aturan mainnya, sekarang kita akan mengetahui aturan dasar lapangan yang digunakan dalam permainan tenis meja. Lapangan yang dimaksud adalah meja yang digunakan tersebut, di mana harus memiliki dimensi atau ukuran yang sesuai dengan pedoman ITTF selaku induk tenis meja dunia. Berikut akan saya jelaskan beberapa rincian ukuran lapangan tenis meja yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada mejanya. Untuk meja tenis meja sendiri atau meja pingpong berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 274 cm dan lebar sekitar 152,5 cm. Untuk tinggi lapangannya atau mejanya harus 76 cm dari permukaan lantai. Meja standar harus merata dan bisa memantul sekitar 20 cm saat bola dijatuhkan dalam ketinggian sekitar 30 cm. Meja yang digunakan dalam permainan tenis meja umumnya berbahan kayu dan memiliki warna dasar gelap dengan garis putih. Kemudian yang terakhir, lapangan tenis meja dibagi menjadi 2 bagian dan dipisahkan oleh jaring atau net yang berada di tengah. Kemudian untuk net tenis meja yaitu berupa jaring yang memiliki tinggi sekitar 15,25 cm dari permukaan meja dengan panjang sekitar 1,8 meter. Net yang dipasangkan harus kencang dan tidak boleh kendor agar bola tidak mudah menerobos. Kemudian ada bola. Untuk bola yang digunakan umumnya memiliki ukuran 40 mm dengan berat sekitar 2,7 gram. Untuk permainan tenis meja sendiri umumnya menggunakan bola berwarna putih atau oranye dan harus berlawanan dengan warna meja. Pantulan bola pertama kali saat dijatuhkan dari ketinggian 30 cm harus setinggi 23 hingga 26 cm. Untuk kualitas sebuah bola tenis meja umumnya ditentukan oleh jumlah bintang yang terdapat di bola tersebut. Kemudian bat atau alat pemukul. Bat atau alat pemukul tenis meja harus berbahan 86% kayu. Kemudian boleh menggunakan material lain seperti fiber atau serat karbon, akan tetapi tidak boleh lebih dari 7,5% dari total ketebalan bat. Umumnya, bat dalam permainan tenis meja berbentuk bulat meskipun terkadang ada yang agak sedikit kotak.
dan tidak ada aturan yang baku mengenai lebar bat yang digunakan dalam permainan tenis meja. Akan tetapi, pada bagian bilah sampingnya harus rata atau tidak boleh bengkok. Yang terakhir, bat tenis meja harus dilapisi dengan karet, baik itu karet yang halus maupun karet bintik dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu larangan dalam permainan tenis meja. Ada pun beberapa larangannya, yaitu yang pertama, 1. Melakukan servis dengan memegang bola. Kedua, melempar bola dalam posisi horizontal atau sedikit condong ke arah depan atau belakang saat melakukan servis. Ketiga, menutupi kontak poin antara bola dengan bat. Keempat, tangan pemain memegang meja saat pertandingan sedang berlangsung. Kelima, menggunakan speed glue atau semacam lem khusus yang dapat membuat karet menjadi lebih kencang. Penggunaan speed glue ini awalnya diperbolehkan, akan tetapi sekarang sudah dilarang digunakan. Kemudian yang keenam, bat yang digunakan berbahan material selain kayu. 7. Menggunakan karet bintik proses atau karet bintik yang tidak sesuai standar ITTF. Yang 8. Mengenakan pakaian yang sama persis dengan warna bola. 9. Memukul bola saat belum sempat memantul. 10. Mendorong atau menggerakkan meja saat terjadi rally atau pertandingan sedang berlangsung. 11. Gagal dalam memukul bola terutama saat melakukan servis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang peraturan permainan tenis meja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.